Kerajaan Pagaruyung ialah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kemudian hari nama kerajaan ini dapat juga dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari negeri Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi sebagai berikut: Sultan Tangkal Alam Bagagar Ibnu Sultan Khalifatullah, yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Darul Khodar Johan, berdaulat silullah fil alam. Kerajaan ini akhirnya runtuh pada masa Perang Padri. Ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda telah menjadikan kerajaan Pagaruyung dalam pengawasan Belanda. Sebelumnya kerajaan ini tergabung dalam Malayapura, sebuah kerajaan yang pada prasasti Amogapasa disebutkan dipimpin oleh Aditya Warman yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa bumi Malayu di Swarna Bumi. Termasuk pula di dalam Malayapura ialah kerajaan Dharmasraya serta kerajaan atau daerah taklukan Aditya Warman lainnya. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau, tak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, Tambo sendiri juga tak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Surawasa, sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar dari manuskrip yang dibahat kembali oleh Aditya Warman. Pada bagian belakang arca Amogapasa disebutkan pada tahun 1347 Aditya Warman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura. Aditya Warman merupakan putra dari Adwaya Warman seperti yang terpahat pada prasasti Kuburajo, dan anak dari Darajingga, putri dari kerajaan Dharmasraya, seperti yang disebut dalam kitab Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahabati Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Pada masa pemerintahannya, kemungkinan Aditya Warman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Surwaso yang beraksara Melayu menyebutkan, Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi, yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Akarendra Warman yang menjadi raja sebelumnya. Sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari Manak atau paman kepada Kamanakan atau kemenakan telah terjadi pada masa tersebut. Sementara pada sisi lain, dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya sekelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut. Aditya Warman pada awalnya dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera dan bertahta sebagai raja bawahan atau uparaja dari Majapahit. Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini, belum ada satupun yang menyebut sesuatu hal yang berkaitan dengan bumi Jawa. Dan kemudian dari berita Cina diketahui, Aditya Warman pernah mengirimkan utusan ke Cina sebanyak 6 kali selama rentang waktu antara tahun 1371 sampai 1377. Setelah meninggalnya Aditya Warman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1409. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut, tentara Jawa berhasil dikalahkan.
Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat, khususnya suku Minang. Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara, dan kemudian pada masa pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman. Kekuasaan dari Adityawarman diperkirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharaja Diraja yang disandang oleh Adityawarman, seperti yang terpahat pada bagian belakang arca Amogawasa yang ditemukan di hulu Sungai Batanghari, sekarang termasuk kawasan Kabupaten Dharmasraya. Dari prasasti Batu Sangkar disebutkan, Ananggawarman sebagai Yuvaraja melakukan ritual ajaran tantris dari agama Buddha yang disebut Hevajra, yaitu upacara peralihan kekuasaan dari Adityawarman kepada putra mahkotanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kronik Tiongkok pada tahun 1377 tentang adanya utusan Sanfotsi kepada Kaisar Cina yang meminta permohonan pengakuan sebagai penguasa pada kawasan Sanfotsi. Beberapa kawasan pedalaman Sumatera Tengah sampai sekarang masih dijumpai pengaruh agama Buddha, antara lain kawasan Percandian Padang Roco, kawasan Percandian Padang Lawas, dan kawasan Percandian Muara Takus. Kemungkinan kawasan tersebut termasuk kawasan taklukan Adityawarman. Sedangkan tercatat penganut taat ajaran ini selain Adityawarman pada masa sebelumnya ialah Kubilai Khan dari Mongol dan Raja Kertanegara dari Singosari. Perkembangan agama Islam sesudah akhir abad ke-14 sedikit banyaknya memberi pengaruh terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515 mencatat, dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal adalah Syekh Abdurrauf Singkil atau Tengku Syah Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan. Ialah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambu adat Minangkabau disebut bernama Sultan Alip. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan, dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan, dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri, yang pada awalnya antara kaum Padri atau ulama dengan kaum adat, sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung, dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan Nagari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata kudus atau suci, sebagai tempat kedudukan rajo, ibadat, dan limo kaum yang mengandung kata kaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam.
Selain itu, dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, khatib atau khotib, bila atau bilal, malin atau mu'alim, yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya, misalnya istilah pandito atau pendeta.